Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku. Pada kesempatan kali ini saya berteman buku saya sendiri, buku puisi ini, buku sehimpun puisi percakapan tentang rindu dan waktu. Saya susun di tahun 2024 ini, jadi baru ini. Ini adalah buku saya yang buku puisi yang kelima, buku antologi, buku kumpulan puisi sendiri ya, tidak antologi bersama teman-teman. Ini saya yang kelima. Dari yang pertama 2019 saya kita dua kurva saling terbuka, kemudian ada Kidung Para Pencari, ada Mungkin Kita Hanya, ada Masalah Tak Pernah Salah. Ini semua berurutan 2019, 2020, 2021, terus kemudian 2023 ada lompat ya, setahun kosong. Kemudian 2024 ini sebenarnya dalam proses yang bersama Alex Media, namun ini teman-teman komunitas yang mendorong saya untuk coba susun secara sendiri ya, jadi tidak melalui Gramedia. Ini saya bersama MA Publishing, percakapan tentang rindu dan waktu. Buku puisi ini sebenarnya seperti buku-buku puisi saya yang lain, namun yang sedikit membedakan pertama mungkin rentang waktu penulisannya yang saya beragam. Jadi ini tidak kronologis ya. Dalam beberapa buku puisi saya itu berurutan gitu. Jadi dari sisi waktu penulisannya itu sebenarnya berdekatan ya. Dari buku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi yang buku kelima ini justru rentangnya ada yang puisi lama sekali, kebetulan masih ada di laptop saya, kemudian saya tarik. Ada juga puisi-puisi yang baru, nah saya rakit. Nah, ikatan-ikatan yang saya buat dalam buku puisi percakapan tentang rindu dan waktu ini saya bagi menjadi 3 ikatan gitu. Yang pertama tentang percakapan, yang kedua tentang rindu, dan yang terakhir tentang waktu. Tentang waktu sendiri nanti modelnya saya bagi dari pagi, siang, sore, dan malam. Jadi beberapa puisi saya tentang pagi saya kumpulkan di situ, puisi tentang siang saya kumpulkan di situ, puisi tentang malam ya. Jadi runutannya begitu di ikatan yang waktu. Sementara percakapan sebenarnya itu proses dialektika saya. Ini ada beberapa puisi-puisi lama yang saya masukkan ke buku puisi ini. Zamannya awal-awal saya belum memilih puisi, fokus kepada puisi ya. Jadi dulu di blog saya itu banyak sekali tulisan-tulisan yang sebenarnya bisa disebut puisi, tapi puisi yang sangat bebas karena semacam prosa gitu ya, puisi menggumpal ya, puisi pendek. Sehingga waktu launching buku ini juga bersama komunitas sastra Kementerian Keuangan, saya sempat membacakan 1-2 puisi di sana, dan teman-teman, ada seorang teman yang mengatakan tetap aja itu puisi mas gitu. Itu bukan, walaupun sepanjang seolah-olah cerita pendek, tapi itu adalah puisi karena gumpalan-gumpalan yang lentur dan bukan seperti premis cerita gitu ya. Yang nggak tahu lah itu, saya malah nggak terlalu mengerti teorinya. Tapi ada beberapa puisi ini, contoh puisi pertama ini saya panjang sekali, seperti cerpen, bercakap dengan ombak. Ini cerita tentang seorang dengan ombak dan dia bercakap-cakap dengannya, dan di situ dia berkontemplasi tentang dirinya gitu. Kemudian ada tentang harga diri juga sama, itu adalah percakapan dengan awan, bulan, ombak, dan suara di rongga kepala. Ini tulisan lama ini, saya kalau baca tadinya juga malu, tapi udahlah, bagaimanapun kan prosesnya perlu dicantumkan gitu, perlu saya tuangkan, karena itu ini nggak saya kirimkan ke penerbit mayor ya. Malu kalau di penerbit mayor kan beberapa puisi-puisi, tapi menurut saya jadi beragam sih, ini jadi lucu ya. Bahkan ketika bicara tentang rindu itu benar-benar rindu dengan segala versinya, rindu seperti apa. Mungkin saya baca satu aja yang pendek ya. Jika saja ini pernah saya baca, yang belum pernah aja. Zombie Dunia. Ini ada satu puisi dalam percakapan, dalam rumpun percakapan, judulnya Zombie Dunia.
Setelah kuasa dan kaya menikah, lahirlah ambisi dan mimpi. Seperti api, kilau jadi silau. Lalu gaun kemanusiaan dilepas. Empati telah lama mati, sunyi, sepi, nurani teriris pisau. Diri menyusut kerdil, menjadi belatung, mengunyah remah-remah, sisa bangkai selepas pesta. Zombie dunia. Apakah kekasih? Ini juga saya bacakan satu kesempatan dalam launching peresmian perpustakaan di Kementerian Keuangan. Apakah kekasih? Persaingan jadi energi. Keinginan kadang terlahir dari penolakan. Terlalu dekat justru melenyapkan kekuatan. Rubuh dalam keluh, berseteru dengan diri. Maka tatapan itu mengajak percakapan. Dua cawan saling mengisi, berbagi perhatian. Lalu pengorbanan dituliskan sebagai tanda atas kepedulian. Apakah dengan begini aku adalah kekasih? Langit tiba-tiba senyap. Tanda tanya pada raut wajah itu seperti mengulang-ulang kepastian. Benarkah? Matahari memeluki kita, semilir angin meniupi tubuh. Tak ada sebelum ini orang yang menganggapku cukup. Aku membutuhkanmu. Lalu kau berbisik, aku yang lebih membutuhkanmu. Tapi tak sanggup aku memintamu. Matahari senja menemaniku untuk mengakui yang sebenarnya. Kau tak perlu meminta. Ini kisah cinta. Kemudian akhirnya aja lah ya. Saya tutup dengan puisi terakhir. Selamat malam. Kumbang mencari kembang, bimbang dendangkan tembang, berdentang wartakan hati yang hilang, terbang bergoyang, langit redup kehilangan terang. Kumbang masih terbang, air matanya berkilatan seolah bintang, kesedihan menyempurna, cinta menggelepar di ruang fana. Belati yang menyayat, penantian berujung pada ditinggalkan, seperti barisan pelayat beranjak pergi dalam diam. Kau meringkuk sendiri di kelam makam. Kumbang rubuh tumbang, membentur tiang lampu jalan, menimpa para jalang yang sibuk mendesah menangkap para petualang. Aku hanya reguk bimbang, di balik jendela bis menatap sang kumbang, menghitung napas yang perlahan habis. Ini puisi lama juga, saya tulis saat saya pulang kantor naik bis. Saya berpikir tentang kembang di luar sana, kumbang di luar sana. Mungkin itu ya, ini puisi saya percakapan tentang rindu dan waktu. Saya buat sengaja dengan cover sedikit bagus karena pas kesempatan nyetak sendiri gitu ya. Jadi saya cetak dengan sedikit ini dan teman-teman boleh kalau tertarik, karena ini tidak melalui penerbit mayor, jadi tidak beredar secara ini di pasar, tapi ada beberapa teman komunitas yang membantu memasarkannya. Bisa juga langsung hubungin saya. Boleh jadi nutrisi puisi yang ya silahkan semoga ternikmati. Cukup tebal ya. Mungkin itu ya. Oh ya, selain rindu dan waktu, di sini ada juga beberapa tokoh yang saya taruh di sini gitu ya. Jadi ada teman kenalan, ada Ceng Yah di Gadis Kretek, itu saya comot juga masuk sini. Jadi ada beberapa nama, bahkan seorang barista di tempat ngopi, ada juga nama yang saya saya masukkan dalam puisi ini karena percakapan dan berkenalan dengan mereka memantik hal-hal puitik gitu. Jadi sayang kalau nggak saya kurung dalam sangkar buku. Mungkin itu ya teman-teman. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.